Saya itu sebenarnya sudah lama kehilangan spirit Ahok sesudah dia tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Dulu begitu banyak bahan tulisan saya tentang Ahok karena dia melakukan perubahan-perubahan ekstrim di DKI. Mulai dari penanganan banjir, masalah bobroknya mental birokrat di Pemprov DKI, sampai ributnya dia dengan anggota DPRD karena kong kali kong masalah APBD DKI. Serulah pokoknya. Dan Ahok pintar memanfaatkan panggung supaya kasus-kasus yang selama ini terpendam jadi terangkat ke permukaan. Dan akhirnya seluruh Indonesia jadi belajar bagaimana sesungguhnya bobroknya birokrasi kita mulai dari eksekutif sampai legislatifnya. Pengawas dan pelaksana kerjanya ternyata selama ini pada main mata curi-curi uang negara. Sesudah Ahok masuk penjara sampai akhirnya dia diberi kuasa menjadi komisaris utama Pertamina, saya sudah tidak lagi mendengar teriakannya. Kalaupun muncul di media, Ahok cuma bahas kisah rumah tangganya yang dulu. Nggak penting, recehan, dan tidak ada pelajaran yang didapat di dalamnya. Mirip gibahan emak-emak komplek waktu ngumpul di tukang sayuran. Dan tiba-tiba Ahok muncul lagi, tidak berubah. Dia berteriak keras seperti biasanya dan saya suka. Inilah Ahok yang sebenarnya. Kalau ngomong gak ada remnya, emosional dan selalu mengundang perdebatan keras. Ahok kali ini bersuara keras tentang bobroknya situasi di Pertamina. Mulai dari kesukaan Pertamina ngutang, birokrasi di dalamnya yang aut-autan, sampai ketidakmampuan mereka menjadi perusahaan besar selevel Petronas Malaysia. Tapi benarkah Pertamina bobrok seperti kata Ahok? Kalau definisi bobrok berarti ancuran, sebenarnya nggak juga. Pertamina tahun 2018 lalu bahkan memberikan pemasukan sebesar 120 triliun rupiah ke APBN. Terbesar sesudah 62 tahun lamanya. Dan itu seharusnya prestasi. Pertamina bahkan ada di posisi ke-175 dari 500 perusahaan terkaya di dunia. Ini juga sebuah prestasi yang tidak sembarangan yang dicapai dengan kerja keras luar biasa. Tapi ukuran Ahok dengan ukuran direksi Pertamina itu beda. Bagi Ahok, selama kita belum mampu mengalahkan Petronas, perusahaan minyak dan gas Malaysia, kita belum ada apa-apanya. Seharusnya Pertamina ada di atas Petronas karena kalau dibandingkan dari banyak sisi sebenarnya Malaysia nggak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Dari jumlah besarnya negara saja Indonesia lebih besar 5 kali lipat dari Malaysia. Belum dari jumlah penduduknya. Penduduk Malaysia hanya kurang dari 10% penduduk Indonesia yang termasuk negara keempat dengan penduduk terbanyak di dunia. Negara Malaysia jumlah penduduknya hanya sebanyak penduduk Jawa Tengah, bahkan kalah. Dengan potensi sebesar itu, kok bisa-bisanya Petronas lebih kaya dari Pertamina? Gak masuk akal kan? Seharusnya Pertamina bisa jauh lebih besar dari Petronas kalau mau mengikuti pola pikir yang strategis dan efisien seperti mereka. Bukan hanya bangga doang karena ada di negara kaya, tapi nggak mampu membangun manajemen yang lebih bagus dari negara tetangga. Karena itu, supaya Pertamina bisa lebih bagus, Ahok meluncurkan ide super holding. Super holding adalah payung raksasa di mana para BUMN menyatukan seluruh asetnya dalam sebuah perusahaan bernama Indonesia Incorporation. Miriplah dengan Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia. Ini mimpi yang lebih besar lagi. Meski bukan mimpi baru, karena dulu Tanri Abeng pernah punya wacana yang sama. Jokowi juga dalam kampanyenya pernah bicara tentang super holding, menggabungkan Pertamina dan BUMN lainnya dalam satu kekuatan raksasa. Masalahnya, apakah kita sudah siap untuk jadi super holding? Jangan-jangan kalau seluruh BUMN digabungkan, kita malah pincang. Bayangkan aja kalau Pertamina dan Jiwasraya sama-sama BUMN, tapi yang satu untung dan satunya lagi rugi besar ada dalam sebuah wadah, ya pincanglah kita.
Karena itulah Jokowi menugaskan Erick Thohir, seorang profesional non-partai, untuk melihat lagi lebih dalam terhadap kemungkinan super holding itu dilaksanakan. Dan Erick dengan tegas bilang belum saatnya. Dia harus melakukan banyak kerja, memberesi masalah di BUMN lain supaya mereka siap untuk digabungkan. Kalau mau pakai ukuran Ahok, semua BUMN kita pasti bobrok. Dan supaya tidak bobrok harus ada Ahok lainnya di dalam seluruh BUMN kita. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita Denny Siregar mengenai situasi di negara kita yang kita cintai ini. Tentu dalam situasi negara kita ini sangatlah tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena banyaknya para koruptor-koruptor yang sangat-sangat merugikan negara. Tentu ini adalah tugas Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia untuk memberantas dan akan membersihkan koruptor-koruptor yang benar-benar merugikan negara ini. Tentu pada saat ini banyak dibahas tentang pengoplosan pertama di PT Pertamina. Tentu Ahok juga kita sudah mendengarkan beberapa berita yang telah di platform media sosial. Bagaimana Ahok menjelaskan ada data-data atau permainan-permainan di PT Pertamina. Tentu bukan hanya itu teman-teman, kita tetap mendukung Ahok ketika menyuarakan yang benar. Tentu kita juga berharap terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto agar mendukung statement-statement Ahok ketika Ahok benar-benar ingin membuka data untuk kebaikan negara kita ini, agar bersihnya para koruptor-koruptor yang benar-benar menjijikkan dan sangat-sangat merugikan. Bukan hanya merugikan negara, tetapi sangat merugikan bagi masyarakat. Tentu kita berharap juga terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto agar menghukum mati para koruptor ini, agar para pejabat-pejabat lainnya atau para menteri-menteri lainnya ataupun yang bertugas di sana, agar mereka tidak melakukan seperti hal-hal yang sudah melanggar hukum dan melanggar undang-undang, teman-teman. Itulah tandanya ketika Pak Prabowo memberantas para koruptor ini secara hukum mati dan memberantas aset-asetnya dan dikembalikan kepada negara. Itu yang kita harapkan, teman-teman. Tentu kita bisa lihat situasi politik saat ini berbagai macam, berbagai ragam, teman-teman. Banyaknya para koruptor, bukan hanya PT Pertamina, melainkan PT Timah, dan banyak lagi tentang PT apa itu, teman-teman. Tentu kita bisa dengarkan dengan minyak goreng oplosan pun ada, dan bahkan kasus Harvey Voice pada saat itu pun hanya 6 tahun di penjara. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit beritanya bahwasanya di masa penjaranya diperpanjang dengan sampai 20 tahun, teman-teman. Itu memang sangat relevan, teman-teman, karena seharusnya bukan di penjara lagi, kalau bisa dihukum mati saja, teman-teman, dan aset-asetnya dikembalikan kepada negara, teman-teman. Karena kita sudah membuktikan bahwasanya di negara kita ini masih dipenuhi para koruptor. Ini tugas yang sangat berat terhadap Pak Prabowo selaku presiden. Sebagaimana dia harus lebih tegas untuk memperketatkan aturan-aturan di negara kita ini agar berjalan mulusnya, agar nama baik Prabowo Subianto lebih baik dipandang oleh masyarakat. Tentu itu yang kita harapkan, teman-teman, agar berjalan mulusnya, agar masyarakat juga berpandangan terhadap Prabowo Subianto. Wah, Pak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang terbaik dan cukup relevan dan cukup objektif dan efisien, sehingga para koruptor di negara kita ini tidak ada lagi. Saya yakin Pak Presiden Prabowo Subianto akan berpikir seperti itu, agar memberantas dan tidak akan membiarkan. Tentu dia juga berlatarkan belakangan tentara.
sebagai jenderal. Tentu dia memiliki kesatriaan yang sangat tegas dan lugas, teman-teman. Tentu beberapa hari ini juga Ahok disoroti oleh media, yang dimana Ahok membongkar data-data di PT Pertamina. Sangat jelas, teman-teman, seperti apa yang dibahas oleh Denny Siregar selaku pengedukasi. Tentu sangat menarik, teman-teman, bahwasanya di BUMN berbagai macam, bukan hanya di PT-PT saja, tetapi di kalangan DPR, di kalangan apapun, tentu tidak luput dan banyaknya para koruptor yang sangat-sangat merugikan negara. Bahkan wakil rakyat yang seharusnya sebagai wakil rakyat, malah mereka mempangkas atau mengambil dana rakyat yang seharusnya itu adalah milik rakyat. Jadi heran, teman-teman, bagaimana Indonesia ini maju ke depannya ketika para koruptor masih dilindungi? Apakah koruptor-koruptor ini memiliki backingan sehingga tidak terberantaskan, tidak terselesaikan? Tentu ini adalah tugas, seperti apa yang saya katakan, tugas yang sangat berat sebagai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tentu Ahok juga menantang kejagoan agar dia dipanggil dan membongkar semua data-data di Pertamina. Itu yang kita harapkan. Kita sebagai masyarakat pun berhak untuk mengetahui dalam situasi PT Pertamina, apakah ada sesuatu di sana. Tentu kita bisa lihat bahwasannya ada salah satu yang bekerja di Pertamina yang sudah dijerat dan akan dipenjara. Tentu aset-asetnya juga harus dikembalikan kepada negara yang benar-benar merugikan negara. Tentu ya kalau boleh saja dihukum mati saja. Negara memang aneh, mafia dan para koruptor merajalela. Orang baik, jujur, dan berintegritas berani ungkap korupsi. Banyak orang kebakar jenggot. Makan haram takut, tapi harta beban rakyat tidak takut. Tentu orang yang jujur di negara kita ini sangat-sangat dibenci oleh para koruptor. Karena apa? Karena ketika orang jujur, maka mereka tidak semena-menanya untuk melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang, yang bahkan melanggar hukum. Jadi orang yang jujur di negara kita ini sulit untuk didukung oleh pejabat-pejabat, melainkan akan dibenci. Apalagi Ahok membongkar, malah DPR, ada anggota DPR sangat membenci Ahok. Untuk apa Ahok membuka-buka ini? Apakah dia ingin menjadi pahlawan kesiangan? Tentu sebagai pengamat politik, tentu iya, sebenarnya sah-sah saja. Harusnya dia sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat, ya harusnya dia mendukung dong kebijakan yang dilakukan oleh Ahok yang sudah memberikan statement ingin membongkar, dan bahkan dia menantang kejagoan agar memanggil dia untuk membongkar data-data tersebut. Tapi herannya, masa Ahok dibenci dan bahkan dijatuhkan, teman-teman. Tapi tidak heran lagi, memang sejak dulu Ahok tetap seperti itu dan bahkan dibenci oleh pejabat-pejabat lainnya karena Ahok sangat tegas dan sangat berani. Tentu ini yang kita harapkan pada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung statement-statement yang dilakukan oleh Ahok. Sebagaimana Ahok kalau benar-benar jujur, ya kita tetap mendukung, teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa menukar pikiran satu antar lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.